Kali ini kita akan belajar relasi dan fungsi bagian yang kedua, yaitu membahas rumus dan grafik fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah merepresentasikan fungsi dalam bentuk tabel, grafik, persamaan, atau rumus fungsi. Diawali dengan masalah transportasi online. Sebuah perusahaan transportasi online menetapkan tarif sepeda motor dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif awal Rp6.000 dan Rp3.000 untuk setiap kilometer berikutnya. Seorang driver ojol hari itu mendapatkan 5 orang pelanggan. Masing-masing diantar ke tempat yang berjarak 3 km, 5 km, 7 km, 10 km, dan 15 km. Permasalahan yang pertama, berapa rupiah yang harus dibayar oleh masing-masing pelanggan ojol tersebut? Yang kedua, berapa tarif untuk 25 km? Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan pelanggan adalah Rp96.000? Permasalahan yang pertama, kita pecahkan dengan membuat sebuah tabel. Kita data jarak perjalanan yang ditempuh dan kemudian kita hitung biaya perjalanan. Jika jarak perjalanan yang ditempuh 3 km, maka biaya perjalanan kita hitung Rp6.000 biaya awal, kemudian Rp3.000 dikali 3 sama dengan Rp15.000. Jarak perjalanan 5 km, biayanya adalah Rp6.000 ditambah Rp3.000 dikali 5 sama dengan Rp21.000. Jarak perjalanan 7 km, biaya perjalanannya Rp6.000 ditambah Rp3.000 dikali 7 sama dengan Rp27.000. Untuk 10 km, Rp6.000 ditambah Rp3.000 dikali 10 sama dengan Rp36.000. Untuk 15 km, Rp6.000 ditambah Rp3.000 dikali 15 sama dengan Rp51.000. Permasalahan yang kedua. Berapa tarif untuk 25 km? Melihat pola pada tabel tersebut, kita coba menentukan tarif untuk perjalanan ditempuh sejauh 25 km, yaitu Rp6.000 ditambah Rp3.000 dikali 25. Hasilnya adalah Rp81.000. Jadi, tarif untuk 25 km adalah Rp81.000. Permasalahan yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah Rp96.000? Nah, untuk menjawabnya, ikuti pembelajaran berikutnya. Perhatikan kembali tabel mengenai jarak perjalanan dan biaya perjalanan pada masalah transportasi online. Tarif atau biaya perjalanan merupakan contoh fungsi dalam kehidupan nyata. Misalnya, kita kelompokkan jarak perjalanan 3 km, 5 km, 7 km, 10 km, dan 15 km ke dalam himpunan A. Dan kita kelompokkan biaya perjalanan ke dalam himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah tarif atau biaya perjalanan. Relasi tersebut adalah fungsi karena memenuhi syarat-syarat fungsi. Masih ingat syarat-syarat fungsi? Jika relasi tersebut kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka bentuknya adalah himpunan 3 km dipasangkan dengan Rp15.000, 5 km dipasangkan dengan Rp21.000, 7 km dipasangkan dengan Rp27.000, 10 km dengan Rp36.000. Kita akan nyatakan jarak perjalanan dan biaya perjalanan tersebut ke dalam grafik fungsi. Masih ingat, salah satu penyajian fungsi adalah dengan grafik koordinat kartesius. Pada langkah awal, kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Semua anggota himpunan domain kita tulis pada sumbu mendatar dan kita tulis kodomain pada sumbu tegak. Demikian pula dengan daerah hasil atau range kita nyatakan pada sumbu tegak. Pasangan yang pertama adalah 3 km dengan 15.000.
Kemudian 5 km dengan Rp21.000. 5 km berarti antara 4 dan 6 km. 21 km kita buat perkiraan di sini. Kemudian berikutnya kita nyatakan 7 km dipasangkan dengan 27.000. 7 km posisinya ada di antara 6 dan 8. Kemudian kita hubungkan. Berikutnya adalah 10 km dengan 36.000. Berikutnya adalah 15 km dengan 51.000. Inilah grafik koordinat kartesius untuk fungsi biaya perjalanan. Nah, tahukah kalian mengapa titik-titik pada grafik tersebut dihubungkan dengan suatu garis? Berikutnya kita akan menyusun rumus atau persamaan fungsi. Masih memperhatikan tabel masalah transportasi online? Kalian juga perhatikan grafik koordinat kartesius fungsi tersebut. Semua anggota himpunan domain berada pada garis mendatar. Kita tahu garis tersebut adalah sumbu X. Semua anggota range berada pada sumbu tegak. Kalian ingat, sumbu tegak pada sistem koordinat adalah sumbu Y. Seandainya kita kelompokkan 3 km, 5 km, 7 km, 10 km, dan 15 km sebagai anggota himpunan X, biaya perjalanan atau range kita kelompokkan ke dalam himpunan. Demikian pula dengan biaya awal sebesar Rp6.000, kita sebut C karena nilainya selalu tetap. Perhatikan, Y diperoleh dengan cara 6.000 ditambah 3.000 dikalikan kilometer perjalanan. 6.000 ditambah 3.000 X sama dengan Y, bisa kita tulis menjadi Y sama dengan 3.000X ditambah 6.000. Bentuk tersebut dinamakan persamaan atau rumus fungsi. Bagaimanakah menyatakan fungsi tersebut ke dalam tabel? Tabel pada masalah transportasi online dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Pada baris pertama, kita tuliskan semua anggota himpunan domain, yaitu 3, 5, 7, 10, dan 15. Kemudian pada baris berikutnya, kita tuliskan semua anggota himpunan range, yaitu 15.000, 21.000, 27.000, 36.000, dan 51.000. Kita akan mengenal apa itu notasi fungsi. Pada dasarnya, notasi fungsi adalah cara penulisan fungsi. Karena Y adalah fungsi dari X, maka fungsi Y sama dengan 3.000X ditambah 6.000 juga dinotasikan sebagai fungsi X sama dengan 3.000X ditambah 6.000. Selain F, fungsi juga sering dinotasikan dengan G, H, atau yang lainnya. Misalnya, Gx sama dengan 3X, Hx sama dengan setengah X. Cara penulisan fungsi lainnya yaitu F.2 X tanda panah 3.000X ditambah 6.000. Dibacanya, fungsi F memetakan X ke 3.000X ditambah 6.000. Notasi tersebut belum dalam bentuk persamaan atau rumus fungsi. Berikutnya, kita akan menghitung nilai fungsi. Nilai fungsi adalah semua nilai anggota himpunan daerah hasil. Kita perhatikan kembali grafik fungsi. Pada permasalahan transportasi online, rumus fungsinya yaitu Y sama dengan 3.000X ditambah 6.000. Atau dapat juga kita tuliskan Fx sama dengan 3.000X ditambah 6.000. Ketika kita menghitung berapa biaya perjalanan ketika ditempuh
3 km, maka kita menuliskannya nilai fungsi dari 3. Maka semua X pada persamaan ini kita ganti dengan 3. Sama dengan 15.000. Fungsi dari 5, atau ketika pelanggan menempuh perjalanan 5 km, semua X di sini diganti dengan 5, sama dengan 21.000. Demikian seterusnya, sampai dengan kita tentukan nilai fungsi 15. Kita peroleh 51.000. Rank sekaligus nilai fungsinya adalah himpunan yang terdiri dari anggotanya 15.000, 21.000, 27.000, 36.000, dan 51.000. Nilai fungsi tersebut juga disebut dengan peta atau bayangan. Sedangkan anggota domain atau daerah asal disebut dengan prapeta, yaitu anggotanya 3, 5, 7, 10, dan 15. Dengan mengetahui rumus fungsi, permasalahan tentang fungsi jadi lebih mudah dipecahkan. Nah, kalau begitu, apa dong jawaban nomor 3 dari masalah transportasi online? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan oleh pelanggan adalah Rp96.000? Aku tahu, Rp96.000 itu nilai fungsi, dan kita harus mencari nilai X. Fx sama dengan 3.000 X ditambah 6.000. 96.000 sama dengan 3.000 X ditambah 6.000. 96.000 dikurangi 6.000 sama dengan 3.000 X. 90.000 sama dengan 3.000 X. X sama dengan 30. Jadi kita membayar ongkos ojol Rp96.000. Artinya kita menempuh perjalanan sejauh 30 km. Berikutnya kita akan menyimak contoh soal. Jangan yang susah ya, Bu. Duh, baru aja contoh soal, bukan latihan soal. Semangat kawan-kawan. Iya Bu, insya Allah siap. Contoh soal yang pertama. Diketahui suatu fungsi f dengan domain adalah himpunan X, demikian sehingga X lebih besar dari negatif 1 kurang dan sama dengan 5. X elemen atau anggota himpunan bilangan real. Persamaan atau rumus fungsinya adalah fungsi X sama dengan 2X dikurangi 1. Pertama, tentukan nilai fungsi 6. Yang kedua, tentukan bayangan dari negatif 3. Yang C, nyatakan fungsi tersebut dalam tabel. Yang D, nyatakan fungsi tersebut dalam grafik. E, tentukan range atau daerah hasil. F, jika fungsi A sama dengan 19, tentukan nilai A. Yang pertama, untuk menghitung fungsi dari 6, kita harus tuliskan dulu rumus fungsinya, yaitu fungsi X sama dengan 2X dikurangi 1. Lalu kita ganti semua X di sini dengan 6. Sehingga kita dapat menghitung nilainya 2 kali 6, 12 dikurangi 1, maka fungsi dari 6 hasilnya atau nilainya adalah 11. Maka peta atau bayangan atau nilai fungsi dari 6 adalah 11. Berapakah bayangan dari negatif 3? Sama seperti langkah yang pertama, kita tulis rumus fungsinya, yaitu fungsi X sama dengan 2X dikurangi 1. Semua X di sini kita ganti dengan negatif 3. Dapat kita hitung, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6, dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Dengan demikian, peta atau bayangan atau nilai fungsi dari negatif 3 adalah negatif 7. C. Nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Maka, kita buat tabel sesuai dengan rumus fungsinya. Kita mulai dengan menuliskan anggota domain. Karena domainnya adalah elemen atau anggota bilangan real, yaitu lebih besar dari negatif 1, kurang dan sama dengan 5. Kalau digambarkan dengan garis bilangan akan seperti ini. Ingat waktu belajar di kelas 7, ketika X-nya itu lebih besar saja, tidak ada tanda sama dengan, maka di sini negatif 1-nya tidak termasuk.
Tapi untuk 5, di sini ada tanda sama dengan, maka 5-nya termasuk ke dalam domain. Perhatikan garis merah ini, jika domainnya adalah bilangan bulat, maka pasti anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena domainnya adalah elemen atau anggota bilangan real, maka sepanjang garis ini termasuk ke dalam anggota domainnya. Jadi, bilangan-bilangan antara 0 dan 1, atau 1 dan 2, atau lebih besar dari negatif 1 sampai dengan 0, misalnya negatif setengah, negatif 1/4, negatif 1/8, dan bilangan yang sangat banyak inilah anggota dari domain. Sekali lagi, domainnya, daerah asalnya adalah elemen atau anggota bilangan real. Berarti anggotanya adalah sepanjang garis yang berwarna merah ini. Berikutnya kita buat tabel sesuai dengan rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah 2x dikurangi 1. Maka kita buatkan tabel pada kolom ini, yaitu ini domain, kemudian ini sesuai rumus fungsi 2x. Di sana ada negatif 1, kemudian ini adalah nilai fungsi atau y. Kita di sini mengambil bilangan-bilangan anggota domain yang akan mudah dihitung atau dicari nilai fungsinya. Jadi kita ambil saja bilangan bulat. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya kalian bisa saja memilih domainnya itu pecahan. Kita pilih bilangan bulat supaya mudah menghitung nilai fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan rumus fungsi, di situ ada 2x. Kita hitung 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Negatif 1 adalah suatu konstanta atau tetapan. Maka semua kolom di sini kita tulis negatif 1. Langkah terakhir, kita hitung nilai fungsinya. Caranya negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. 0 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 1. 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. 4 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. 8 ditambah negatif 1 hasilnya 7. 10 ditambah negatif 1 hasilnya 9. Dari tabel tersebut, jika ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, maka akan kita peroleh negatif 1, negatif 3, 0, negatif 1, 1,1, 2,3, 3,5, 4,7, dan 5,9. Yang tidak lain, pasangan X, Y itu disebut dengan titik. Titik-titik tersebut jika dinyatakan pada bidang koordinat kartesius, maka yang pertama kita peroleh tadi negatif 1, negatif 3. Karena X-nya lebih besar dari negatif 1, maka ini selangnya terbuka. Kita hubungkan dengan garis. Inilah grafik fungsi dari fungsi X sama dengan 2X dikurangi 1. Domainnya adalah X lebih besar dari negatif 1 kurang dan sama dengan 5 X anggota himpunan bilangan real. Kita akan melihat daerah hasilnya. Perhatikan daerah hasil itu terletak pada sumbu Y atau sumbu yang tegak. Inilah daerah hasil dari fungsi tersebut. Semua bilangan pada garis yang berwarna merah ini adalah daerah hasil dari fungsi 2x dikurangi 1. Bagaimana menuliskannya? Daerah hasilnya adalah x lebih besar dari negatif 3 kurang dan sama dengan 9. Jika fungsi a sama dengan 19 atau fa sama dengan 19, tentukan nilai a. Pertama, tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian, semua X kita ganti dengan A, sehingga menjadi FA sama dengan 2A dikurangi 1. Nilai fungsi sudah diketahui, maka kita tuliskan 19 sama dengan 2A dikurangi 1.
Kita kumpulkan konstanta dengan konstanta sehingga 19 ditambah 1 sama dengan 2A. Kita peroleh 20 sama dengan 2A. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga kita peroleh A sama dengan 10. Contoh soal yang kedua. Fungsi f ditentukan fx sama dengan ax tambah b. Jadi ini fungsi ditulis secara umum karena kita belum mengetahui persis fungsi yang sebenarnya. Jika fungsi dari negatif 2 sama dengan negatif 4 dan fungsi dari 1 sama dengan 5, tentukan nilai a dan b dan tentukan rumus fungsi atau persamaan fungsi. Pertama kita tulis bentuk umum dari fungsinya dulu, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa fungsi dari negatif 2, maka semua x pada persamaan tersebut kita ganti dengan negatif 2 sehingga a dikali negatif 2 ditambah b. Kita kalikan ini, hasilnya adalah negatif 2a ditambah b, lalu kita tulis nilai fungsinya. Kemudian untuk f1, maka semua x pada persamaan tersebut kita ganti dengan 1. A dikali 1 hasilnya A ditambah B sama dengan 5 sesuai dengan nilai fungsi yang diketahui. Maka kita tulis bentuk tersebut sebagai persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita selesaikan dengan cara eliminasi. Eliminasi artinya menghapuskan satu variabel untuk memperoleh variabel yang lain. Kita hapus variabel B dan kita memperoleh nilai untuk variabel A. Caranya kedua persamaan kita kurangi. Negatif 2A dikurangi A hasilnya negatif 3A. B dikurangi B hasilnya 0. Negatif 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 9. Kemudian kedua ruas kita bagi negatif 3, maka A kita peroleh sama dengan 3. Substitusi atau gantikan A sama dengan 3 ke persamaan ke-1 atau ke-2. Kita pilih persamaan kedua karena persamaan kedua ini bentuknya paling sederhana. Diperoleh A ditambah B sama dengan 5. Tadi kita ganti A-nya dengan nilai 3. Sehingga 3 ditambah B sama dengan 5. B sama dengan 5 dikurangi 3, B sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Karena kita sudah mengetahui nilai A yaitu 3 dan nilai B yaitu 2, maka rumus fungsi yang tadinya masih kita tulis dalam bentuk umum, kita tulis menjadi fx sama dengan 3x ditambah 2. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih, ikuti pembelajaran selanjutnya dengan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.